Oke, lanjut ke fasisme dari negara-negara nih. Jadi ada 3 negara di sini, ada Italia, Jerman, sama Jepang. Nah, yang pertama ini aku jelasin dulu tentang Perang Dunia Kedua dari 1939 sampai 1945. Bukan penjelasan Perang Dunia. Jadi eh, perang ini tuh sebenarnya merupakan sebuah konflik yang global, terus juga skalanya itu udah benar-benar besar, dan salah satu utamanya itu dari Jerman. Ya, dari Jerman yang tadi aku bilang, yang tadi ada di faktor itu dari ambisinya di bawah rezim dari fasisme yang nasional. Jadi dia memiliki ideologinya itu rezim, dan ideologi itu disebar, jadi namanya itu ideologi fasisme nasional. Jadi ideologi itu dikembangkan untuk di satu negaranya itu supaya mereka tahu bahwa negara mereka ini benar-benar negara yang kuat dan harus bisa lebih, dan harus bisa menguasai seluruh elemen masyarakat gitu, maksudnya elemen negara, ya elemen negara. Nah, di bawah di bawah fasisme ini nasionalis sosialis. Nah, jadi oke, sebentar, maaf. Jadi rezim fasisme nasionalis sosialis, dibuletin aja namanya jadi Nazi. Nazi itu udah pokoknya. Nah, Nazi ini dipimpin oleh Hitler dan ideologinya berlandaskan dengan paham dimana yang radikal, rasisme, dan juga supremasi ke ras Arya. Jadi dia ini benar-benar rasis ke ras-ras yang unggul. Contohnya ras Arya atau ras Yahudi, ya ras Yahudi. Jadi dia ini rasis ke ras-ras yang Yahudi atau ras-ras yang gimana ya, dulu tuh Yahudi itu dianggapnya adalah ras yang paling pintar. Jadi ras-ras yang benar-benar tinggi, dan mereka dan masyarakat Jerman yang bukan Yahudi ini, yang nggak punya agama, yang no agama. Jadi Jerman atau Nazi ini tuh sebenarnya sama kayak komunis. Mereka nggak punya agama sama sekali. Mereka itu terbentuk oleh sebuah rezim atau ideologi sendiri. Jadi namanya Nazi. Mereka nggak punya agama sama sekali. Jadi tapi mereka rasis ke Arya tuh. Nah, mereka ini gimana ya, mendorong Hitler dan buat memiliki ruangan yang berlandaskan buat penaklukan ke wilayah Eropa. Jadi setelah mereka membuat rezim atau ideologi sendiri di negaranya, atau dibuat, dia ini dikenal buat punya ideologi sendiri di negaranya sendiri nih. Jadi fasisme Jerman ini akhirnya tuh si Jerman ini, si Nazi ini habis membuat ideologi, akhirnya ngedorong si pemimpin tokoh ini Hitler buat menuntut militernya dia ini, semua rakyat di sana itu buat nyerang wilayah Eropa atau naklukin wilayah Eropa gitu. Jadi kenapa sih sampai Hitler itu bikin ideologi sendiri, bahkan skalanya besar gitu? Gimana tuh maksudnya? Jadi balik lagi ke perjanjian Versailles, dimana Inggris sama Perancis membuat perjanjian yang gak sesuai atau ketidakadilan menurut Jerman, dan Jerman ini merasa direndahkan. Akhirnya Jerman di fasisme Jerman ini, si Jerman ini akhirnya membuatlah ideologi sendiri, yaitu rezim fasisme nasionalis sosialis atau disebut juga Nazi Jerman. Nah, jadi Nazi Jerman ini nggak hanya menyerang Eropa doang sih, nggak hanya menyerang negara satu aja, tapi dia mau menguasai seluruh negara. Nah, dia ini akhirnya menyeranglah pada tanggal 1939 itu dia nyerang pertama, yaitu negara Polandia, yang akhirnya tadi di faktor sebelumnya itu menjadi salah satu faktor penyebab pecahnya Perang Dunia Kedua, yang dimana dia malah setelah ada tadi kebijakan yang dibuat sama Inggris sama Perancis, yang jadi setelah Versailles, Jerman ini si Hitler melakukan
pengajuan kayak apa sih, kok perjanjiannya gini, nggak adil, gue merasa direndahin. Tapi sebelumnya si Inggris sama Prancis ini menolak, tapi akhirnya si Inggris sama Prancis ini berpikirlah, oh gue nggak mau nih ada peperangan lagi di Eropa, jadi gue buat kebijakan yang bisa dipuaskan oleh si Jerman. Tapi karena si Jerman ini udah kecewa, dia udah keburu kecewa, jadi akhirnya dia buat ideologinya sendiri lah si Nazi ini. Akhirnya dia nyerang si Polandia, terus dia ini mendominasi politik di seluruh dunia bahkan, terus berupaya juga uh, menguatkan kekuatan militernya gitu, terus memakai sistemasi yang kejam itu seperti genosida. Terus genosidanya itu terhadap umat Yahudi, jadi uh, di seluruh Jerman bahkan di seluruh Eropa semua dibantai habis-habisan itu bangsa Yahudi, karena menurutnya bangsa Yahudi lah yang menghancurkan atau yang membuat ketidakadilan atau ketidakpuasannya Jerman ini terhadap perjanjian Versailles tadi. Jadi titik pusatnya itu sebenarnya perjanjian Versailles yang nggak sesuai gitu. Jadi fasisme ini, jadi fasisme, kesimpulan aku tarik kesimpulannya, fasisme Jerman ini adalah dimana pembentukan ideologi sendiri yaitu Nazi yang berlatar nasionalisme yang ekstrim, ya nasionalisme yang ekstrim terhadap penguasaan di negaranya. Jadi semua rakyat memuja pada satu tokoh. Jadi dia menguasai lah Eropa, akhirnya dia menyerang banyak negara selain Polandia yang pertama, terus Prancis, terus masuk lagi, dia masuk terus itu ke negara Eropa gitu, sampai dia menguasai benar-benar negara seluruh Eropa kecuali Rusia. Oke, jadi sebenarnya aku mau nambahin penjelasan kenapa sih nggak nyerang Rusia duluan gitu, tapi nggak masuk ke situ karena jujur itu seru banget belajar sejarah, tapi nggak sampai dalam itu, jangan, ntar kamu pusing pasti. Oke, lanjut ya di sini aku langsung sambung aja di video ini alasan menggenosida bangsa Yahudi. Jadi alasannya itu yang pertama, si Jerman ini genosida bangsa Yahudi itu atau membantai ya, membedakan itu. Yang pertama, si Nazi ini atau Jerman ini percaya bahwa ras ini tuh ras Arya atau ras Yahudinya ini dianggap sebagai ras tuan atau ras yang unggul secara fisik terus juga budaya. Tapi sebaliknya mereka menganggap bahwa Yahudi ini adalah ras yang rendah. Jadi seharusnya pemikiran memang kita ini ras Yahudi atau ras Arya ini adalah ras yang kuat gitu, ras yang kuat. Tapi menurut mereka ini ras rendah yang harus dihancam, yang harus dibantai oleh mereka dengan kemudian darah Jerman gitu. Ini sadis banget sih sebenarnya kalau kamu tahu filmnya, kalau kamu udah lihat film. Kayaknya aku langsung nyambung aja ke fasisme Jepang ya di video nextnya. Jadi nanti kamu baca aja di sini tuh ada, aku udah nulis, udah rangkumin alasan menggenosida bangsa Yahudi di Jerman. Aku udah nambah banyak. Semoga kamu ngerti sih, harusnya bisa ngerti ya, karena pusing juga dengan video aku. Oke, aku lanjut ke fasisme Jepang ya.